dipilih. Salam 3 jari, nomor 3 pilihan hati. Salam 3 jari, nomor 3 pemimpin sejati. Dengan sadar diri, saya pasti pilih yang ini. Salam 3 jari, nomor 3 pilihan hati. Salam 3 jari, nomor 3 pemimpin sejati. Jangan takut, kita bebas, jangan saling sikut. Salam 3 jari, nomor 3 pilihan hati. Salam 3 jari, nomor 3 pasti di hati. Ini zaman demokrasi, kalau beda jangan sensi. Salam 3 jari, nomor 3 pilihan. Bapak Ibu yang kami cintai, tentunya ada beberapa hal yang menjadi alasan dari sebuah pertanyaan yang insya Allah pertanyaan ini mewakili seluruh masyarakat Desa Teluk Jaya, yaitu apa yang mendorong Bapak mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Teluk Jaya. Dan dalam bursa ini, alhamdulillah, tahapan demi tahapan telah kami lalui. Oleh karena itu, saya ingin mencoba secara sederhana untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama-tama adalah perlu diketahui, ya, mudah-mudahan semuanya pun tahu bahwa saya adalah putra daerah asli dari Desa Teluk Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Kerawang. Yang tentunya saya dari anak seorang petani kecil yang dalam silsilah, ya, keluarga besar, ya, keluarga besar, baik dari bapak saya maupun dari ibu saya. Mudah-mudahan warga masyarakat Desa Teluk Jaya sudah tahu. Apalagi kalau dilihat dari pendidikan yang kami tempuh, ya, yang sudah diuji coba, ya, oleh pihak pemerintah, itu sudah kami lakukan. Nah, oleh karena itu, ya, motivasi yang mendorong saya tertarik menjadi, ya, mencalonkan menjadi Kepala Desa Teluk Jaya adalah bahwa kecintaan saya terhadap tumpah darah saya, tanah kelahiran saya. Dan di sanalah saya punya beban moral, punya tanggung jawab, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Insya Allah, ya, insya Allah, secara gotong royong nanti bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Tentunya, ya, yang pertama alasannya adalah ketika saya jadi guru, ya, siswa saya, murid saya, ya, yang ada di sekolah itu sering saya ajarkan lagu yang syairnya adalah berjudul Desaku Yang Kucinta. Lagu ini sangat sederhana, seolah-olah dianggap sepele, tapi ini adalah salah satu lagu yang bisa menanamkan, menumbuh kembangkan bahwa kita harus cinta terhadap desa kita sendiri. Yang syairnya seperti ini, ya. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tolanku. Nah, kalau anak SD semuanya udah apa? Tahu syairnya dan selanjutnya. Seperti itulah, ya. Yang kedua, ini adalah sebuah militan natisme saya kepada agama. Karena kita diajarkan, ya, mensucikan diri kita lewat agama, yaitu dari surat Ar-Ra'd, ya, 13, ya, kita seolah-olah
diberikan sebuah isyarat, baik secara pribadi maupun secara umum, bahwa yang menjadi motivasi saya itu seperti itu, yang bunyinya ya, bahwa Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum ya, kalau kaum itu ya tidak mau merubahnya, baik secara umum maupun dirinya sendiri. Nah, oleh karena itulah ya beberapa alasan yang menjadi motivasi saya mencalonkan diri menjadi kepala desa Teluk Jaya. Dan banyak hal lagi ya, secara formal insya Allah nanti kita akan ungkapkan ya, bahwa ada beberapa faktor ya yang menjadi unggulan ya, program yang akan kita bedah nanti ketika ya saya terpilih ya dari nomor 3 ya. Mudah-mudahan nomor 3 itu membawa sukses kepada saya dan sejahtera untuk masyarakat desa Teluk Jaya. Nah, itulah ya bahwa yang mendorong saya mencalonkan diri menjadi kepala desa Teluk Jaya. Rupanya ya secara sederhana jawabannya itu puas, dan apabila ada yang kurang berkenan ya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, tentunya untuk pertanyaan yang kedua ini ya, yang berkaitan dengan visi dan misi. Visinya ya, visi yang saya ambil itu tadinya ada 3 visi ya, ada 3 visi yang saya buat, tapi ada salah satu visi yang saya buat yang bersifat elegan. Sebab yang pertama tentunya visi ini saya pikirkan biasanya dalam pasca pemilihan kepala desa biasanya ada terkotak-kotak, terpecah belah ya, sanak, saudara, teman dan sebagainya ya. Visi ini ada 3 yang saya buat. Pertama adalah ya bersatu menuju masyarakat desa Teluk Jaya yang sejahtera. Yang kedua, mewujudkan masyarakat Teluk Jaya menjadi maju, mandiri dan agamis, yang diimplementasikan berbasis kepada keimanan dan ketakwaan. Dan visi yang ketiga inilah yang akan saya pilih, visi yang saya buat yang ketiga, yaitu bahwa saya itu mendapat nomor urut 3. Jadi slogan yang saya ambil adalah 3. T-nya adalah Teluk Jaya, I-nya adalah inovasi, G-nya adalah gotong royong, A-nya adalah saya ambil dari nama saya sendiri ya, dari nama saya sendiri yang dimulai dari A. A ini ada 3 ya, A ini ada 3, yaitu Teluk Jaya yang berinovasi, bergotong royong. A yang pertama adalah agamis, kemudian agraris, dan yang ketiga adalah arsitektik. Sehingga kalau dibaca oleh kita secara keseluruhan, Teluk Jaya yang berinovasi, bergotong royong, agamis, agraris, dan arsitektik. Kemudian A yang terakhir adalah A yang saya ambil dari nama saya sendiri. Insya Allah ya, insya Allah A ini adalah aman. Artinya kalau saya uraikan berarti Amsor, jadi amanat surga. Amanat surga. Jadi A yang pertama ya mewakili nama saya sendiri. Jadi slogannya adalah 3A: agamis, agraris, dan
arsitektur. Jadi perlu saya jelaskan ya, inilah sebuah ya, visi yang mudah-mudahan dapat dan bisa diingat oleh seluruh masyarakat Desa Teluk Jaya. Sangat gampang. Ingat saya berarti 3. Tuh. Jadi kalau kita baca Teluk Jaya yang berinovasi, artinya inovasi ini kita menyesuaikan terhadap perkembangan sebuah zaman, melakukan sebuah perubahan secara menyeluruh, perubahan total. Bagaimana kita merekonstruksi ya sebuah inovasi ini ya, nanti kita bedah secara bersama-sama, secara demokrasi ya, bagaimana kita untuk melakukan perubahan secara mendasar. Yang kedua, ada salah satu kebudayaan bangsa Indonesia yang hilang, yaitu gotong royong. Padahal itu adalah jati diri bangsa Indonesia. Karena ada benturan sebuah reformasi sehingga gotong royong ini hampir-hampir menghilang dari bumi Indonesia. A-nya ya, tentunya kita sama-sama tahu bahwa di Desa Teluk Jaya ini ya, kalau kita hitung musola kurang lebih ya, di Kampung Baru 1 ada 5, di Kampung Baru 2 ada 5 ya, di Kendal ada 3 ya, udah 13, 14, 15 bahkan ya, dan masjidnya ada 4 ya, masjidnya ada 4 ya. Insya Allah ini bisa ya menjadi modal dasar kita untuk memajukan dan meningkatkan kehidupan beragama, yang tentunya ya implementasinya itu nanti kehidupan beragama ini bagaimana bisa menuntun kita kepada jalan yang benar. A berikutnya adalah agraris, yang tentunya ya kehidupan kita ditunjang oleh sektor pertanian, bahwa 70% ya Desa Teluk Jaya kehidupannya adalah dari bertani, dan sekian persen dari buruh tani, sekian persen lagi dari para pedagang ya. Nah itulah ya, bahwa kita bagaimana untuk meningkatkan sektor pertanian di desa kita. Dan A yang ketiga yaitu arsitektur, artinya sebuah ajaran agama yang mesti kita laksanakan, yaitu keindahan, kebersihan, keindahan, kerapihan. Bagaimana kita menata Desa Teluk Jaya ya menjadi desa ya yang termaju di Kabupaten Karawang ini. Nah itulah penjelasan visi ya yang saya buat, mudah-mudahan bisa diingat oleh semua pihak, bahwa visi saya adalah 3 ya, 3. Teluk Jaya berinovasi, bergotong royong, agamis ya, agraris, arsitektur ya, dan aman. Aman di sini ya, aman di sini adalah salah satu program unggulan ya, program unggulan bahwa 3 itu Teluk Jaya ya, generasi muda aman. Kenapa? Karena ada salah satu tuntutan ya, dari generasi muda, bahwa beliau-beliau ini ya, yang terhormat, yang tercinta, ingin punya ya gelanggang olahraga. Itu nanti akan menjadi program unggulan, salah satu program unggulan. Kemudian ya, misinya bagaimana? Nah misi ini adalah sebuah action ya, sebuah action ya, tindak lanjut daripada visi ya. Tentunya kita akan memaksimalkan program-program ya, program-program di Desa Teluk Jaya yang tadi sudah saya ungkapkan ya, sektor pertanian, sektor perdagangan ya. Tentunya juga ya di kita ada yang namanya wira swasta. Wira swasta itu pun akan menjadi program-program yang akan kita laksanakan nanti. Berikutnya bagaimana kita akan melaksanakan ya program itu ya. Tentunya tadi yang saya katakan bahwa kita adalah harus berinovasi, melakukan sebuah perubahan. Kenapa? Karena
Ada para pujangga mengatakan lakukanlah perubahan itu lebih awal. Ya, lakukanlah perubahan itu lebih awal karena kita itu bersaing dengan zaman. Kalau kita ketinggalan zaman, maka kita akan ketinggalan, ya akan digeleng oleh roda zaman. Oleh karena itu lakukanlah kita secara bersama-sama nanti, ya perubahan itu lebih awal. Nah, disitulah yang kita katakan bahwa kita itu harus berinovasi. Pertaniannya lakukan perubahan karena ada kaitannya dengan saluran air, saluran irigasi, ya. Tadi juga saya sambungkan bagaimana kita bergotong royong. Kalau secara bersama-sama kita bisa bekerja sama, ya, mudah-mudahan semuanya, ya, yang saya mau, ya, yang masyarakat Teluk Jaya suka, yang masyarakat Teluk Jaya suka, insya Allah yang saya mau. Jadi nggak ada masalah. Kenapa? Karena hidup ini adalah masalah. Semuanya harus kita selesaikan. Dan yang ketiga tentunya misi yang ketiga, ya, misi yang ketiga. Ada beberapa tuntutan, ya, yang kami dengar aspirasi dari masyarakat yang sekarang udah seperti eceng gondok, ya, seperti eceng gondok numpuk itu aspirasi. Tidak ada satupun, ya, seolah-olah yang berjalan. Kenapa? Kenapa? Akses yang tidak dibuka. Ya, bagaimana kita bisa mensejahterakan banyak masyarakat kalau aksesnya itu tidak dibuka, tidak terbuka secara struktur. Contoh, ya, contoh berapa banyak para pedagang, ya, pedagang sayuran yang setiap hari keliling. Mestinya itu dikelompokkan, ya, dikelompokkan siapa ketuanya, dibina, ya, dibina oleh para aparat supaya kesejahteraannya meningkat. Terus, ya, kita lihat juga di sektor pendidikan, kita juga harus cupar, harus tahu berapa tahun ini yang keluar, ya, yang keluar dari SMA, dari SMK dan yang lainnya yang butuh lapangan kerja. Jadi kita lakukan perubahan inovasi, bagaimana kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan CSR supaya anak-anak kita itu masuk lapangan kerja mudah, gampang. Nah, juga tidak luput, ya, dari pembinaan para generasi muda yang ada secara lokal. Secara lokal di sini ada Karang Taruna, ada Irmanda juga saya lihat, ya, bertumbuh kembang, ya. Padahal masjid itu ada Masjid Nurul Huda, As-Salafiyah, terus di Kerajaan, terus di Pegadungan itu ada masjid. Tentunya itu harus ditindaklanjuti, ditumbuh kembangkan supaya generasi muda yang agamis itu bisa menjadi bersatu padu. Dan yang ketiga ada program, salah satu program unggulan, sebuah amanah dari anak-anak muda yang ingin punya gelanggang olahraga, yaitu adalah GOR. GOR, insya Allah, ya, kalau nanti kita sering kumpul, sering bertemu, ya, sering sharing, tukar pendapat, punya visi yang sama, insya Allah duit di desa itu banyak, ya, duit di desa itu banyak. Mumpung undang-undangnya, ya, mumpung anggaran itu lagi dikocor dari atas sampai ke bawah untuk kepentingan kesejahteraan, ya. Visi dan misi ini adalah menjadi sebuah komitmen, ya, komitmen diri saya. Sebab ada pesan dalam agama, apa yang kamu katakan laksanakan, berlaku adil, ya, dan berkasih sayang kepada sesama umat. Itulah, ya, mudah-mudahan, ya, masyarakat Desa Teluk Jaya dalam pencalonan ini, ya, ya, sabar tawakal, ya, sabar tawakal, jangan sampai terpecah belah hanya karena satu jabatan seorang kepala desa. Saya menghimbau akan hal itu, ya, akan hal itu saya tetap mohon doa restu supaya saya sehat berkah, ya, sehat berkah. Masyarakat pun, ya, sehat walafiat. Nah, itulah, ya,
Mudah-mudahan ya, apa yang saya ungkapkan ini secara sederhana, harap maklum, ya, harap maklum. Tapi ingat, nanti pada hari Minggu tanggal 21 ya, bulan 3 2001 ya, bulannya 3, tahunnya 3 ya. Jangan lupa kepada nomor saya, nomor 3 tuh, ya. Kurang lebihnya ya, salam sejahtera untuk seluruh masyarakat Desa Teluk Jaya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oleh karena itu izinkanlah saya untuk bekerja sesuai dengan apa yang saya telah dengar. Insya Allah atas izin Allah nanti akan saya wujudkan. Oleh karena itu jangan lupa mohon doa restu serta dukungannya untuk mencoblos nomor 3. 3 itu bilangan ganjil. Allah suka terhadap yang ganjil. Rakyat adalah raja. Kami siap mengabdi dan melayani masyarakat Desa Teluk Jaya. Jangan lupa pilih Ansor, coblos nomor 3. Gerakan perubahan.